Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kalkulus integral tentang fungsi eksponen umum dan fungsi logaritma umum. Nah, di sini kita telah mendefinisikan e pangkat akar 2 dan e pangkat n dan pangkat tak rasional e lainnya dalam pasal yang terdahulu. Bagaimana dengan bilangan-bilangan 2 pangkat akar 2, pi pangkat pi dan pi pangkat r. Nah, dan pangkat tak rasional lainnya dan bilangan-bilangan bukan E, kita hendak mendefinisikan A pangkat X untuk A lebih besar daripada 0 dan X bilangan real sembarang. Apabila R sama dengan P per Q bilangan rasional, maka A pangkat R sama dengan akar dari Q A pangkat P. Kita tahu bahwa A pangkat R sama dengan eksponen ln A pangkat R sama dengan eksponen R ln A sama dengan E pangkat R ln A. Ini mendorong kita membuat batasan berikut. Nah, untuk definisinya kita bisa lihat, yaitu definisi untuk A lebih besar daripada 0 dan X bilangan real sembarang, A pangkat X sama dengan E pangkat X dan A. Nah, definisi tersebut tentunya akan berguna apabila sifat-sifat tentang pangkat tetap berlaku. Hal ini memang akan kita buktikan di bawah ini. Untuk meyakinkan definisi tersebut, kita gunakan untuk menghitung 3 pangkat 2 dengan bantuan kalkulator. Nah, 3 pangkat 2 sama dengan E pangkat 2 dan X. Kira-kira E pangkat 2, nah nilai dari ln X itu 1,09861123. Nah, hasilnya itu kira-kira 9,0,0,0,0,0,0,0,002. Perbedaan yang kecil ini diakibatkan pembulatan oleh kalkulator itu. Nah, sekarang kita dapat melengkapi sifat-sifat logaritma yang masih tertinggal dari pasal 7.1, yaitu ln X pangkat ln A pangkat X sama dengan ln E pangkat X ln A sama dengan X ln A. Nah, teorema A sifat-sifat AX. Nah, teorema A, apabila A lebih besar daripada 0 dan B lebih besar daripada 0, X dan Y bilangan real, maka yang pertama A pangkat X, A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y. Yang kedua, A pangkat X per A pangkat Y sama dengan A pangkat X min Y. Yang ketiga, A pangkat X dikali pangkat Y sama dengan A X Y. Yang keempat, AB pangkat X sama dengan AX B A pangkat X B pangkat X. Nah, yang kelima, A per B pangkat X sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Nah, di situ kita ada bukti-bukti, bisa kita lihat ya. Nah, dengan teorema B itu dx A pangkat X sama dengan AX ln A, integral AX dx sama dengan 1 per ln A pangkat X plus C, dengan A tidak sama dengan 1. Nah, kita bisa langsung ke contoh 1. Tentukan dx 3 pangkat akar X. Nah, penyelesaiannya kita gunakan aturan tanda dengan memisalkan U sama dengan akar X. Dx 3 pangkat akar X sama dengan 3 pangkat akar X ln 3 sama dikali dx akar X sama dengan 3 pangkat akar X ln 3 per 2 akar X. Nah, mungkin itu ya, kita bisa lihat-lihat. Nah, mungkin di situ ada contoh-contoh lain yang bisa kita lihat. Mungkin rumusnya sama ya. Kita bisa lihat pada contoh yang ke-8. Hitunglah integral setengah sampai 1 5 pangkat 1 per X min X kuadrat dx. Nah, penyelesaiannya, andaikan U sama dengan 1 per X, maka DU sama dengan min 1 per X kuadrat dx, sehingga integral dari 5 pangkat 1 per X kuadrat dx sama dengan min integral 5 pangkat 1 per X dikali min 1 per X kuadrat dx sama dengan integral 5 U du. Nah, kita kan sudah memisalkan 1 per X itu kan sebagai U dan min 1 per X kuadrat dx itu dengan du.
Nah, jadi kita bisa menuliskan seperti itu. Selanjutnya kita bisa masukkan sama dengan min 5 pangkat U per ln 5 plus C sama dengan min 5 1 per X per ln 5 sama plus C. Dengan menggunakan teorema dasar kalkulus, kita akhirnya memperoleh integral dari 1 per 2 sama 1 5 pangkat 1 per X kuadrat dx sama dengan min 5 pangkat 1 per X per ln 5 dengan batas bawah setengah dan batas atas 1 sama dengan 1 per ln 5 dikali 5 kuadrat min 5. Nah, hasilnya 20 per ln 5 itu kira-kira hasilnya 12,426699. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.